Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai siklus sistem informasi akuntansi, siklus pengeluaran, dan siklus pembelian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maudi Wulandari. Nama saya Atika Indrani Putri. Nama saya Launa Fianti. Nama saya Marnia Lakia. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai aktivitas bisnis, siklus pengeluaran dan pembelian, aktivitas bisnis dasar dalam siklus pengeluaran, flowchart pengeluaran kas dan pembelian, dan yang terakhir, studi kasus. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi. Pengertian dari siklus pembelian sendiri yaitu suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi. Nah, dalam mengambil suatu keputusan, tentu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang akan dipertanyakan dalam organisasi. Pertanyaan-pertanyaan itu yaitu yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung? Nah, ketika kita melakukan proses pembelian, kita pastikan, misal biaya kirim yang kita peroleh dari pembelian suatu barang itu akan ditanggung oleh penerima atau dari pihak pengirim. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga yang terbaik? Tentu, kita sebagai organisasi harus pandai dan pintar dalam mengambil keputusan dan menentukan pemasok yang terbaik. Pemasok yang terbaik ini dilihat dari beberapa aspek, salah satunya aspek harga. Yang kedua yaitu dari kualitas barang dan kualitas layanan. Pertanyaan yang ketiga, di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan? Tentu dalam melakukan suatu proses pembelian, barang tersebut kita pikirkan akan disimpan di mana barang tersebut. Contohnya, yaitu ada yang namanya outsourcing. Nah, outsourcing ini yaitu kita menyewa gudang untuk kita simpan persediaan kita pada pihak ketiga. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unik untuk mendapatkan harga yang optimal? Misal, perusahaan membeli produk A, nah perusahaan bisa saja tidak membeli dari suatu pemasok, tapi dari lintas pemasok lain. Ini dilakukan untuk mendapatkan harga terbaik dan juga barang yang terbaik, dan juga bisa menambah relasi. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound? Fungsi dari sistem informasi akuntansi selain mengelola keuangan, kita pastikan dengan adanya sistem informasi itu bisa meningkatkan efisiensi dalam hal keakuratan fungsi dalam suatu bagian logistik atau fungsi-fungsi persediaan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Maudi. Selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai dokumen permintaan pembelian. Nah, bisa dilihat di sini adalah gambar dari dokumen permintaan pembelian, yang dimana dokumen permintaan pembelian merupakan sebuah dokumen atau formulir elektronis yang mengidentifikasikan peminta, menspesifikasikan lokasi pengiriman, serta tanggal dibutuhkannya. Setelah itu ada mengidentifikasi nomor, deskripsi, jumlah barang, serta harga setiap barang yang diminta. Dan dokumen permintaan pembelian juga bisa berisi pemasok yang dianjurkan. Orang yang menyetujui permintaan pembelian
menunjukkan nomor departemen serta nomor akun tempat pembelian akan dibebankan. Kemudian di sini ada dokumen pesanan pembelian. Pesanan pembelian merupakan sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Nah, di mana pesanan pembelian ini juga bisa menjadi janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujui. Terkadang beberapa pesanan pembelian dibuat hanya untuk memenuhi satu permintaan pembelian saja, karena vendor yang berbeda bisa saja merupakan pemasok yang dianjurkan untuk berbagai barang yang diminta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada dokumen menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa. Dalam hal ini, dilakukan oleh si bagian penerimaan, yang dimana bagian penerimaan ini mempunyai dua tanggung jawab utama, yaitu yang pertama memutuskan apakah menerima pengiriman, dan yang kedua memeriksa jumlah dan kualitas barang. Yang dimana dalam hal menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, jasa ini, ada yang namanya laporan penerimaan yang seperti ditampilkan pada PPT berikut. Yang dimana laporan penerimaan ini adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengirim, pemasok, dan nomor pembelian. Jadi setiap barang yang diterima, maka laporan ini akan menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah. Selain itu juga laporan ini menyediakan tempat untuk mengidentifikasi orang yang menerima dan memeriksa barang dan juga catatan yang berkaitan dengan kualitas yang diterima. Selanjutnya, ada dokumen membayar barang, perlengkapan, dan jasa. Dalam hal ini, terdapat gambar atau dokumen pembayaran dalam sistem voucher, yang dimana dokumen ini disebut voucher pengeluaran. Seperti yang teman-teman lihat dalam PPT, voucher pengeluaran ini mengidentifikasikan pemasok, daftar faktur yang belum dibayar, dan menunjukkan jumlah bersih yang harus dibayar setelah mengurangi dengan diskon dan potongan yang didapat. Jadi, voucher pengeluaran ini meringkas informasi yang terdapat dalam serangkaian faktur penjualan dan menspesifikasikan akun buku besar yang akan didebit. Selanjutnya, adapun metode-metode pengendalian alternatif. Yang pertama yaitu MRP dan yang kedua yaitu JIT, yang dimana MRP ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Sedangkan JIT atau Just in Time ini merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meminimalkan, jika bukan menghilangkan, baik itu biaya pengudangan maupun kekurangan persediaan. Jadi, perbedaan utama dalam kedua metode pengendalian alternatif ini yaitu kalau sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi, sedangkan sistem JIT ini menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Selanjutnya ada prosedur pemrosesan transaksi, yang seperti kita ketahui bahwa fungsi SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam siklus pengeluaran ini, SIA harus memberikan informasi yang operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama yaitu menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Yang kedua, memilih pemasok yang tepat untuk pesanan. Yang ketiga, memverifikasi akurasi faktur dari vendor. Yang keempat, memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Yang kelima, mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Adapun tambahan yang dimana SIH harus memberikan informasi yang evaluasi strategis dan kinerja, yaitu seperti yang pertama efisiensi dan efektivitas si pembagian pembelian,
Yang kedua, analisis kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi. Dan yang terakhir yaitu persentase diskon pembelian dimanfaatkan. Selanjutnya akan membahas tentang kasus, yaitu mengenai pembelian dan pengeluaran kas. Di mana kami di sini mengalami salah satu contoh kasus dari jurnal, yaitu perusahaan CV Karya Wahana Sentosa atau CV KWAS, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furniture dan home accessories. Furniture ini membuat suatu produk seperti kursi, meja, lemari, ataupun furniture lainnya untuk sebagai pembatas ruangan, kaca hias dalam contoh home accessories. Nah, adapun satu kendala atau permasalahan dalam suatu perusahaan tersebut, yaitu adanya suatu permasalahan pengadaan bahan baku yang akan mengakibatkan terhadap suatu pengeluaran kas suatu perusahaan CV KWAS ini, sehingga akan mempengaruhi pengeluaran kas tersebut. Dengan demikian, perusahaan CV KWAS ini akan melakukan analisis, yaitu terhadap kas pengeluaran kas dengan menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mengatasi ancaman seperti informasi sensitif yang diperoleh atau yang didapatkan secara bebas terhadap pengeluaran kas atau yang disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, adanya kesalahan dalam perhitungan atau kinerja yang buruk, sehingga dibuatkannya flowchart dalam bentuk berikut. Yaitu di mana tadi sebelumnya perusahaan ini adalah perusahaan yang membuat suatu barang. Dan pastinya ada bagian yang akan memproduksi, yaitu adalah bagian produksi. Di sini bagian produksi akan memulai dengan membuat suatu surat perintah kerja, di mana surat perintah kerja itu akan dibuat daftar pembelian 2 rangkap yang akan diserahkan ke bagian keuangan. Dan di bagian keuangan ini akan diserahkan pimpinan untuk disetujui apakah pimpinan menyetujui atau tidak. Jika pimpinan tidak setuju, akan dikembalikan lagi kepada bagian produksi. Tapi jika pimpinan menyetujuinya, akan diberikan suatu pimpinan tersebut akan membuat suatu cek yang dimana 2 rangkap daftar pembelian serta cek ini akan dikirimkan kembali kepada keuangan untuk dicairkan. Selanjutnya, di bagian keuangan ini akan mencairkan dana sehingga daftar pembelian 1 rangkap dan uang akan diberikan ke bagian pembelian serta daftar pembelian 2 rangkap tersebut akan diarsipkan bagian keuangan berdasarkan tanggal pembelian. Selanjutnya masuk ke dalam bagian pembelian, yang dimana 1 rangkap daftar pembelian serta uang akan diberikan suatu bahan-bahan yang akan diperlukan bagian produksi, sehingga itu akan masuk ke dalam supplier, yaitu supplier akan mengirimkan barang yang telah sesuai dengan daftar pembelian tadi, sehingga supplier akan membuat nota serta daftar pembelian, serta klarifikasi bahwa barang telah dikirimkan ke bagian pembelian. Selanjutnya, pembelian akan memverifikasi atau menginput data, yaitu dengan membuat daftar persediaan barang dan kopian daftar yang dimana nota pembelian akan dikirimkan ke bagian keuangan untuk dibuat laporan pengeluaran kas dengan buku besar atau laporan akhir tahun dan akan diarsipkan berdasarkan pembelian. Dan selanjutnya kopian daftar pembelian akan diserahkan kepada bagian gudang serta bagian produksi akan memverifikasi daftar persediaan barang apakah sudah sesuai dengan barang yang telah dibeli di gudang. Jika sudah sesuai akan diverifikasi dan akan diarsipkan berdasarkan tanggal pembelian. Dan di bagian gudang akan adanya membuat suatu dokumen kopian daftar pembelian serta barang telah dikirimkan ke bagian gudang dan akan diverifikasi dan diarsipkan berdasarkan tanggal pembelian, yang dimana menyatakan informasi atau adanya penyelesaian flowchart ini yaitu terbuka pada setiap bagian telah menerima suatu daftar pembelian dan memverifikasi bahwa daftar pembelian telah sesuai terhadap pembelian bahan baku dan juga memberikan informasi bahwa tidak adanya penggandaan atau hilangnya bahan baku dan memberikan suatu informasi bahwa bahan baku sudah tersedia di gudang dan dapat siap digunakan untuk proses produksi oleh bagian produksi. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kasus ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.